Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Suasana aula sangat mematikan. Semua orang dikejutkan oleh sikap Su Yi yang tak terkalahkan. Wei Yun berlutut di tanah, gemetar kesakitan. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan mendesis, "Jika kamu membunuhku, kamu akan menderita balas dendam dari All Souls Chul. Pada saat itu, kamu dapat memilih untuk melarikan diri, tapi aku bagaimana dengan tanah suci Yao Guang?" Su Yi berkata dengan ringan, "Aku berkata, aku datang ke sini bukan ke Zusan, aku ingin menginjak sekte 10.000 roh, dan itulah masalahnya, mengapa harus aku kabur?" Wei Yun melebarkan mata, semua spirit religion mengandalkan para dewa, bahkan para raksasa di dunia pun tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk menantang para dewa? Akan. Su Yi tertawa dan berkata, "Ya Tuhan, cepat atau lambat, aku akan mengakhiri semua yang mereka miliki." Saat dia berbicara, lengan bajunya berkibar. Ledakan. Tubuh Wei Yun meledak dan menghilang. Semua orang gemetar, dan mereka semua ngeri. Tidak terbayangkan bahwa keberadaan alam raja abadi seperti Penatua tertinggi dilenyapkan seperti ini. "Aku membunuhmu tanah suci Yao Guang, pengkhianat yang makan di dalam dan di luar, siapa yang punya pendapat?" Su Yi melihat sekeliling ke semua orang. Suasananya sepi dan murung, tidak ada yang merespon. Dan ketika Su Yi melihat sesepuh agung, Sui Fenghe, ekspresi yang terakhir tiba-tiba berubah, dan dia berkata, "Wei Yun bertanggung jawab untuk menyerah pada agama Wanling Paman yang bertanggung jawab, saya hanya mengikuti perintah." Dengan sentuhan energi pedang, kepala Sui Fenghe dipenggal, dan kepalanya berada di tempat yang berbeda. Adegan berdarah ini juga merangsang banyak orang besar untuk berubah warna, dan lutut mereka menjadi lemah. Beberapa orang marah dan memarahi Su Yi dengan tajam, "Su Yi, kamu orang luar, tetapi membunuh orang-orangku tanpa pandang bulu terlalu lancang." Ledakan. Saat berikutnya, tubuh orang itu retak dan jiwanya berserakan. Su Yi berkata dengan ringan, "Siapa lagi yang tidak puas?" Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, dan mereka semua terkejut dengan sikap membunuh Su Yi. Cara Eternal Night Emperor memang luar biasa dan sebanding. Ying Xiu sedang kesurupan. Saya hanya merasa sosok Su Yi begitu agung dan hina, orang-orang mau tak mau ingin memberi penghormatan. Pada saat ini, kepala sekolah Qi Xiaozhen telah lolos dari kesulitannya, bangkit dari tanah, membungkukkan tangannya kepada Su Yi dan berkata, "Terima kasih, rekan Taois, karena mengambil tindakan untuk tanah suci Yao Guangku. Kosongkan portalnya." Su Yi berkata, "Apakah kamu tidak menyalahkanku?" Qi Xiao menggelengkan kepalanya, Penatua Taisang dan Penatua Agung terobsesi, berkolusi dengan musuh secara pribadi, dan mereka tidak berbeda dengan pengkhianat. Membunuh keduanya orang-orang melalui guntur, warisan tanah suci Yao Guang saya akan dikuburkan di tangan kedua orang ini. Ya, dalam masalah hari ini, rekan Taois sangat berjasa kepadaku, tanah suci Yao Guang, aku tidak sabar untuk bersyukur, bagaimana aku bisa menyalahkannya?" The Immortal King Kong Ye melangkah maju dan membungkuk hormat kepada Su Yi. Di hadapannya, hanya dia dan Ying Xiu yang tahu identitas sebenarnya dari pemuda di depannya. "Terima kasih, teman." Yang lain tampak bangun dan memberi hormat kepada Su Yi satu demi satu. "Jangan berterima kasih padaku." Su Yi berkata, "Saya memiliki dendam terhadap Sekte Wanling, belum lagi, di hadapan Nona Ying Xiu, saya tidak bisa mengabaikan urusan hari ini." Ying Xiu tinggal sebentar, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa Kaisar Yongye tidak peduli dengan wajahnya sendiri, tetapi leluhurnya Ying Shengshui. Dengan rekan Taois Su di sini kali ini, bahkan jika Sekte Wanling menyerang secara besar-besaran, saya tidak akan takut dengan tanah suci Yao Guang. Immortal King Kong Ye tersenyum, wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Tidak ada yang tahu mengapa Immortal King Kong Ye memiliki kepercayaan seperti itu pada Su Yi, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun saat ini. Su Yi bertanya balik, "Mengapa menunggu sampai sekte semua jiwa menyerang?" Semua orang terkejut. Immortal King Kong Ye mau tak mau berkata, "Apa maksudmu dengan sesama Taois?" Su Yi berkata dengan santai, "Tentu saja, dia mengambil inisiatif untuk menyerang,
membunuh sarang lama agama Wanling, dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Tiba-tiba terdengar helaan napas di lapangan. Berinisiatif menyerang dan membunuh All Souls Sect. Di negeri dongeng hari ini, saya khawatir bahkan kekuatan raksasa itu tidak berani melakukan ini. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa ada dewa di balik gereja semua jiwa? Memang benar bahwa para dewa tunduk pada aturan dan tidak dapat benar-benar datang ke dunia, tetapi para dewa memiliki banyak cara yang cukup untuk membantu Wanling Religion menyelesaikan berbagai bencana. Dalam keadaan seperti itu, akan terlalu gegabah dan gila untuk membunuh sarang lama sekte semua jiwa. Rao adalah Raja Abadi Kong Ye dan Yingxiu sama-sama mengetahui identitas Su Yi, tetapi saat ini, hati mereka bergetar dan mereka terkejut. Karena mereka juga tahu bahwa Su Yi di depannya hanyalah reinkarnasi Kaisar Yongye, bukan dia di puncaknya. Rekan Taois, pikirkan lagi. Kepala sekolah Qi Xiaozhen berkata dengan cepat, Sekte Wanling memiliki lusinan Raja Abadi, lebih dari 300 Raja Abadi, dan 80.000 tentara iblis. Selain itu, pemimpin sektenya adalah seorang utusan yang ditunjuk oleh para dewa, yang memegang metode rahasia dan harta yang diberikan oleh banyak dewa. Su Yi menyela, saya telah mengambil keputusan. Qi Xiaozhen kehilangan kata-kata. Kerumunan saling berpandangan. Setelah memikirkannya, Su Yi berkata selanjutnya, tolong kirim utusan untuk memberitahu Tanah Suci Tianshuan dan Tanah Suci Tianshu, dan biarkan mereka pergi untuk menonton pertempuran. Tonton. Yingxiu agak bingung. Bagus. Su Yi berkata, saat aku menang, biarkan mereka bernapas lega dan bersihkan tentara yang kalah itu. Itu juga dianggap membantuku membersihkan beberapa ikan yang lolos dari jaring. Semua orang tercengang, dan mereka bahkan tidak berpikir untuk mematahkan kepala mereka. Pertempuran belum dimulai, dan Su Yi sudah mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah menang. Dan, mendengarkan nadanya, sepertinya dia sangat yakin dengan perjalanan ini. Immortal King Kong Ye adalah yang pertama bereaksi, menggertakkan giginya, dan berkata, oke. Dalam aksi ini, Tanah Suci Yao Guang kami juga akan melakukan yang terbaik untuk bergabunglah dengan sesama Taois. Pergilah, selain itu, kami akan mencoba yang terbaik untuk membujuk dua tanah murni lainnya untuk mengirim pasukan mereka untuk menghadapi sekte semua roh bersama-sama. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan saja mereka menonton pertempuran. Jika kamu memaksa mereka untuk mengirim orang kuat ke Wanling Jiao, mereka mungkin tidak dapat membantu. Pikirkan tentang itu dan ketahuilah bahwa ketika situasinya tidak diketahui, bagaimana Tanah Suci Tianshuan dan Tanah Suci Tianshu dapat mengambil nyawa mereka untuk bertarung dengan Sekte Wanling. Hanya jika dia, Su Yi menang, mereka akan mengambil kesempatan untuk menyerang tentara yang dikalahkan dari agama Wanling. Siapapun yang menang, siapa yang mereka bantu. Su Yi tidak berpikir bahwa dengan gengsinya saat ini saja, dia akan mampu membuat dua tanah suci yang besar bekerja sembarangan. Untuk masalah ini, saya pribadi akan pergi ke dua tanah suci yang besar itu. Kepala sekolah Qi Xiaozhen membuat keputusan. Dia ingin memahami bahwa daripada diserang secara pasif, memang lebih baik mengambil inisiatif. Oke, dalam 3 jam, aku akan berangkat ke All Souls Church. Su Yi mengangguk. Segera, Qi Xiaozhen dan orang-orang besar itu beraksi. Raja Kong Ye yang abadi membawa Su Yi dan Yingxiu ke guanya. Junior Kong Ye, temui Kaisar. Begitu dia memasuki gua, Kong Ye dengan hormat memberi hormat kepada Su Yi. Di samping, Yingxiu juga buru-buru membungkuk. Jangan formal dan sopan, duduklah. Su Yi dengan santai duduk di futon, mengeluarkan kendi anggur, dan menyipitkan mata dan berpikir. The Immortal King Kong Ye dan Yingxiu mengambil tempat duduk masing-masing, melihat Su Yi berpikir dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak ada yang berani mengganggu mereka, mereka berdua duduk di sana dengan hati-hati. Untuk waktu yang lama, Su Yi tiba-tiba bertanya, dibandingkan dengan Tanah Suci Yao Guang Anda, situasi Tanah Suci Tianshuan dan Tanah Suci Tianshu tampaknya sangat tak tertahankan, kan? Immortal King Kong Ye mengangguk dan berkata, memang, pada awal bencana era kejatuhan abadi,
3 tanah murni kami terkena dampak parah dan menderita banyak korban. Sekelompok pria besar top hampir semuanya tewas dalam bencana untuk memperjuangkan kehidupan bagi anak-anak sekte tersebut. Berbicara, dia terlihat sedih. Di masa lalu, tanah suci Yao Guang mereka juga merupakan kekuatan utama di dunia. Su Yi bertanya lagi mengapa Ying Sansui tidak bersembunyi seperti tokoh Taijing lainnya, tetapi memilih untuk menyeberangi sungai panjang zaman dan pergi ke zaman Konfusianisme untuk menghindarinya. Bencana. The Immortal King Kong Ye tercengang. Ying Xiu berkata dengan cepat, saya ingat ayah saya pernah berkata bahwa ketika leluhur Ying Shengsui pergi, dia pernah mengatakan bahwa peran levelnya, atau hanya dengan membungkukkan badan Anda kepala dan kompromi dapatkah kamu lolos dari pukulan malapetaka itu, atau kamu hanya dapat meninggalkan negeri dongeng dan pergi ke era Long River untuk menemukan cara untuk bertahan hidup. Mata Su Yi sedikit menyipit, dan dia berkata, menundukkan kepala untuk berkompromi. Siapa yang harus Anda turunkan untuk berkompromi? Saya tidak tahu, Ying Xiu menggelengkan kepalanya. Su Yi terdiam beberapa saat, lalu berkata, apakah Kaisar Feng Tu tua botak dari Tanah Suci Tianshu dan Kaisar Ziyin dari Tanah Suci Tianshuan tidak lagi berada dalam peri dunia? Tepat sekali, Immortal King Kong Ye mengangguk. Su Yi menghela nafas dan bergumam, tentu saja, masalah ini sangat aneh. Aku mengabaikannya sebelumnya. Kong Ye Immortal King dan mata Ying Xiu dipenuhi dengan kebingungan, mereka tidak tahu apa yang Su Yi bicarakan. Su Yi tidak menjelaskan. Dia baru menyadari satu hal setelah melihat keadaan tanah suci Yao Guang. Di dunia abadi saat ini, karakter Taijing yang dia kenal tidak lagi berada di dunia abadi, atau mereka seperti menguap dari dunia, dan tidak ada berita. Memang benar bahwa karakter Taijing itu mungkin menghindari malapetaka. Jangan lupa, karena Jiang Taiyan dapat mengirim seseorang untuk menemukannya, mengapa orang-orang tua yang berteman dekat dengannya tidak dapat menemukannya? Selain itu, ada tempat yang aneh. Xiao Rui dari Xiao Rui Shai meninggalkan negeri dongeng, Ying Shengsui dari Tanah Suci Yao Guang juga meninggalkan negeri dongeng, bahkan Kaisar tua botak Feng Tu Emperor dan Ziyin Emperor, mereka semua juga meninggalkan negeri dongeng. Negeri dongeng. Di sisi lain, musuh darah Xiao Zi Sekte Tai King, Sekte Tai Jiang Taya, Kaisar Pingtian Sekte Shen Huo, Del, masih berada di dunia peri. Ini tentu sebuah anomali. Ying Sansui tidak mau berkompromi dan menundukkan kepalanya, jadi dia akan meninggalkan negeri dongeng. Berdasarkan perhitungan ini, jika Sue Xiaozi, Jiang Taya, dan lainnya sudah berkompromi dan menundukkan kepala, bisakah mereka menghindarinya? Buka bencana itu. Jika demikian, kepada siapa mereka berkompromi? Para dewa. Itu tidak benar. Jika mereka sudah berlindung pada dewa, mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Su Yi menggosok alisnya, ragu di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa, bencana ini jauh dari sesederhana yang dia kira. Jika Anda dapat menemukan seorang lelaki tua Taijing yang memahami cerita di dalam, mungkin kebenaran akan terungkap. Su Yi diam-diam berkata. Saat ini, dia hanya bisa menilai dari petunjuknya, semua orang yang tidak mau berkompromi kemungkinan besar telah meninggalkan negeri dongeng. Justru karena tidak ada orang seperti itu untuk duduk dan melindungi, 3 kekuatan tanah murni seperti Gunung Buzu akan terus menurun, dan mereka akan direduksi menjadi tingkat mereka hari ini. Di sisi lain, para raksasa Tai King dan Tai Yi masih sekuat sebelumnya, dan mereka masih menjadi raksasa teratas di dunia peri. Su Yi menyesap anggur dan mulai bertanya tentang situasi All Souls Religion. Immortal King Kong Ye tahu segalanya. Rumah Sekte Wanling terletak di tanah yang diberkati yang disebut Tiankui, yang berjarak 30.000 mil dari tanah murni Yao Guang. Namun, lingkup pengaruh agama Wanling telah meluas hingga kurang dari 8.000 mil jauhnya dari tanah suci Yao Guang. Menurut apa yang dikatakan King Kong Ye, dalam perjalanan ke Gunung Tiankui, ada 13 benteng agama Wanling. Setiap benteng memiliki kekuatan iblis yang bertugas di bawah komando Sekte Wanling. Di antara kekuatan iblis itu, setidaknya ada 7 atau 8 raja abadi, dan sebanyak 10 raja abadi, di antaranya bahkan ada raja abadi. Selain itu, ada banyak iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya.
Dan ini hanya 13 kekuatan yang melekat pada agama semua jiwa. Wan Ling Sek sendiri memiliki lusinan Raja Abadi, lebih dari 300 Raja Abadi, dan 80.000 iblis kuat. Jajaran seperti itu, melihat dunia abadi saat ini, sudah cukup untuk membuat beberapa raksasa lebih rendah. Namun, meskipun Sekte 10.000 roh sangat besar dan kuat, tetapi sistem Tao ini bercampur dengan ikan dan naga, dan ada banyak faksi. Jika Anda pergi turun, agama 10.000 roh akan runtuh. Jalan Kong Ye Xian Wang. Berbicara, dia memperkenalkan Master of All Souls. Penguasa 10.000 roh adalah Raja Abadi dengan kesempurnaan agung di alam ajaib. Kekuatannya tak terduga. Dia memiliki asal-usul yang misterius, dan ditunjuk sebagai utusan oleh para dewa. Ada 10 pendeta setia di bawah penguasa Wan Ling, yang masing-masing adalah Raja Peri. Terutama pendeta kepala Wei Sun, konon kekuatannya tidak dikuasai oleh semua roh. Ketika dia mendengar ini, Su Yi mengoreksi, seharusnya hanya ada 7 imam kepala yang tersisa di agama Wan Ling hari ini. Dia ingat dengan jelas bahwa di Pasar Naga Hitam, kepala pendeta dari Cloud Vault of All Souls Sect mati di bawah tangan Cilong Dao Jun. Dalam pengejaran beberapa bulan yang lalu, 5 Raja Abadi dari Sekte Wan Ling mati di bawah tangannya, dan 2 di antaranya adalah pendeta. The Immortal King Kong Ye tertegun sejenak, lalu melanjutkan, Tuan 10.000 roh ini sudah lama tidak muncul, dan dikatakan bahwa dia sedang mundur untuk mempersiapkan realisasi Dao Taijing. Sekarang orang yang memimpin situasi keseluruhan dalam agama Wan Ling adalah Imam Besar Wei Sun. Selanjutnya, ia memperkenalkan beberapa situasi lain terkait All Souls. Akhirnya, dia berkata, Tuan Kaisar, menurut saya, kita hanya perlu membunuh Gunung Tianque secara diam-diam, dengan cara Anda, cukup untuk mengetahui hantu itu. Tanpa disadari menyelinap ke sarang mereka dan membunuh mereka secara mengejutkan. Ying Xiu juga mengangguk. Sekarang agama seluruh jiwa ditakdirkan untuk tidak mengetahui bahwa Su Yi, reinkarnasi dari Tuan Kaisar, telah tiba di Gunung Buzu. Dalam keadaan seperti itu, strategi kejutan tidak diragukan lagi yang paling cocok. Tapi Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu menutupi, bunuh saja sampai ke Gunung Tianque. The Immortal King Kong Ye tercengang. Ying Xiu juga membuka matanya lebar-lebar. Sepanjang jiwa. Ini pasti akan menakuti ular dan memperingatkan agama semua jiwa terlebih dahulu. Pada saat itu, bahkan jika mereka dapat membunuh Gunung Tianque, mereka ditakdirkan untuk menghadapi musuh. Game pembunuhan yang disiapkan dengan baik. Su Yi melihat kebingungan di antara keduanya secara sekilas, dan tidak bisa menahan tawa, hanya dengan membuat mereka siap, saya dapat menangkap semuanya. Sekali jalan. Immortal King Kong Ye dan Ying Xiu benar-benar mengerti, tetapi hati mereka sulit untuk ditenangkan. Tuan Kaisar, apakah dia benar-benar tidak takut pada dewa sama sekali? 2 jam kemudian, kepala sekolah Qi Xiaozhen bergegas kembali dan memberitahu Su Yi bahwa Tian Xuan dan Tian Su telah berjanji untuk mengirim orang-orang besar untuk menonton pertempuran. Namun, seperti yang diharapkan Su Yi, kedua pasukan darat murni hanya menonton pertempuran ketika situasinya tidak diketahui. Tidak bantuan. Su Yi tidak peduli dengan ini. Dia juga tidak pernah meminta bantuan orang lain. Sampai senja tiba, Su Yi mulai beraksi. Satu-satunya orang yang berjalan bersamanya adalah Immortal King Kong Ye dan Ying Xiu. Kepala sekolah Qi Xiaozhen dan orang-orang besar lainnya telah melakukan persiapan penuh, dan akan membawa Zongmen yang kuat untuk menemui mereka nanti. Gunung Buzu memiliki jangkauan 80.000 mil. Kecuali untuk beberapa daerah yang bisa disebut gunung terkenal dan tempat yang diberkati, tempat lain penuh dengan bahaya. Hal yang paling ditakuti adalah ruang-ruang yang terlipat itu. Namun, semua ini tidak dapat membantu Su Yi. Di kehidupan sebelumnya, Wang Ye telah memasuki kedalaman Gunung Buzu berkali-kali untuk dijelajahi, untuk menemukan pohon Wanji yang hanya ada dalam rumor. Meskipun pada akhirnya aku tidak bisa menemukannya, itu membuat Wang Ye mengetahui kondisi Gunung Buzu dengan sangat baik. Dan pengalaman berharga ini juga membuat Su Yi berjalan-jalan di Gunung Buzu, dan tidak ada bedanya dengan mengunjungi kembali tempat lama. Saya baru saja meninggalkan Yao Guang Purelen belum lama ini.
Sekelompok pembudidaya iblis muncul di jalan di depan Su Yi dan yang lainnya. Immortal King Kong Ye, apakah Tanah Suci Yao Guang Anda memutuskan untuk menyerah pada agama Wanling kami? Pria berjubah perak itu sekilas mengenali identitas Kong Ye, dan tidak bisa menahan senyum. Jika kamu mengatakan itu, kita akan menjadi keluarga di masa depan. Di belakangnya, para pembudidaya iblis juga tertawa. Menghadapi keberadaan Raja Abadi seperti Kong Ye, tetapi para pembudidaya iblis ini tidak memiliki rasa takut dan hormat, dapat dibayangkan bahwa arogansi Sekte Wanling telah menjadi sombong. Sejauh mana? Sayangnya, mereka bertemu Su Yi. Dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dan melambaikan lengan bajunya. Segenggam energi pedang melesat keluar seperti pelangi. Mayat pria berjubah perak dan yang lainnya tiba-tiba meledak dengan suara teredam, dan jiwa mereka berserakan. Dan Su Yi bahkan tidak melihatnya, dan meraung ke depan. Kong Ye Xianwang dan Ying Xiu mengikuti. Di jalan berikutnya, saya bertemu dengan beberapa pria kuat dari agama Wanling satu demi satu. Faktanya, di dunia peri saat ini, sangat sedikit yang bisa menjadi abadi. Bahkan jika itu adalah raksasa seperti agama semua jiwa, hanya sebagian kecil dari karakter yang menjadi abadi, dan sebagian besar lainnya adalah karakter di bawah negeri dongeng. Namun, bahkan jika basis kultivasi dari orang-orang kuat yang ditemui di sepanjang jalan ini lemah, mereka masih dibunuh oleh Su Yi begitu saja. Di perjalanan, dia seperti badai yang melintasi perbatasan, tidak ada rumput yang tumbuh. Karena dia mengatakan bahwa dia akan membunuh sampai ke sarang lama Sekte 10.000 roh, dia tidak akan mengingkari janjinya. 8.000 mil jauhnya. Awan diselimuti kabut, dan ada lembah besar berbentuk labu di tepi sungai hitam pekat. Lembah Labu. Ini adalah salah satu benteng agama Wanling, dikendalikan oleh kekuatan iblis bernama Tianyan Yaozong, yang melekat pada agama Wanling. Di Lembah Labu, ada 3.000 pembudidaya iblis, yang terkuat adalah 9 Raja Abadi dan Raja Iblis Abadi. Twilight, matahari terbenam. Di Lembah Hulu, ada pemandangan yang ramai dan riuh. Hari ini adalah hari ulang tahun seorang tetua hebat dari Sekte Setan Api Surgawi. Berisik. Hah. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang mabuk menggosok matanya. Siapakah 3 orang yang berani memasuki langit di atas Lembah Labu kita tanpa izin? Para pembudidaya iblis lainnya di lapangan juga mengangkat kepala. Tapi sebelum mereka bisa melihat dengan jelas, langit tiba-tiba bersinar seperti matahari yang menyilaukan. Semua orang kaget. Setelah itu, saya melihat banyak pedang jatuh dari langit. Padat seperti badai hujan, luar biasa. Setiap energi pedang begitu terang, penuh pesona ganas yang tak terkalahkan. Ledakan. Saat pedang Qi jatuh. Di seluruh Lembah Labu, terdengar teriakan melengking. Satu demi satu pembudidaya iblis meninggal secara tragis, dan mereka dibombardir di tempat oleh energi pedang yang padat, dan darahnya seperti ledakan kembang api yang padat, mewarnai kosong merah. Bangunan istana di lembah runtuh semua. Bahkan Raja Abadi itu, di bawah pedang Qi yang padat, tak tertahankan seperti ayam dan anjing, dan mati dalam sekejap. Hanya dalam sekejap mata. Seluruh Lembah Labu terkoyak, penuh lubang dan pertumpahan darah. Di bawah langit, Su Yi memandang pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Kong Ye Immortal King dan Ying Xiu berdiri di belakangnya. Sialan. Dengan raungan marah, seorang pria kekar berjubah hitam menggerakkan langit, mengayunkan palu raksasa, dan menghantamkannya dengan keras ke Su Yi. Raja Negeri Ajaib. Tapi ketika mereka melihat orang ini muncul, mata Kong Ye Xianwang dan Ying Xiu menunjukkan belas kasihan. Ledakan. Jari Su Yi. Palu raksasa itu tercabik-cabik seperti tembaga tua dan besi busuk. Wajah pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah, seolah-olah seseorang telah menuangkan air dingin, amarahnya mereda, dia berbalik dan lari. Saya harus mengatakan bahwa dia bereaksi sangat cepat dan melarikan diri dengan tegas. Hanya saja, sosok itu masih setengah jalan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terbelah dari tengah. Energi pedang menebas ke langit dari tubuhnya yang terkoyak, membelah langit 30.000 zang menjadi celah yang mengejutkan. Pedang yang sangat cepat. Mata pria berjubah hitam itu menjadi gelap, dan satu-satunya jejak kesadaran menghilang.
Dua bagian tubuh berubah menjadi hujan darah, mewarnai kekosongan merah, 3 poin lebih terang dari sisa cahaya matahari terbenam pada hari itu. Raja Peri di tahap awal negeri ajaib, baru saja mati seperti ini. Kong Ye Immortal King berkeringat dingin di dahinya. Mengerikan. Membunuh Raja Abadi seperti merobek lukisan. Yingxiu terkejut. Tak satu pun dari mereka pernah melihat bagaimana Su Yi membunuh Raja Abadi di jurang besar kabut hitam, jadi mereka tentu saja terkejut. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, menatap senja di langit, dan berkata, "Ayo pergi, jika kamu cepat, kamu bisa mencapai Tianque sebelum hari gelap." Gunung. Suara itu masih bergema, dan dia telah menyapu ke depan. Kong Ye dan Yingxiu dengan cepat mengikuti. Pada awalnya, mereka sangat khawatir. Mereka baru saja membunuh Gunung Tianque dengan cara yang begitu megah, dan mereka tidak tahu masalah dan bahaya apa yang akan mereka hadapi. Tapi sekarang, suasana hati mereka diam-diam berubah. Selain dewa yang berdiri di belakang agama All Spirit, di seluruh agama All Spirit, berapa banyak Raja Abadi yang bisa menjadi lawan Lord Emperor? Belum lagi, karena Kaisar berani melakukan ini, dia ditakdirkan untuk memiliki kepercayaan diri untuk melawan kekuatan para dewa. Setengah jam kemudian, Qi Xiaozhen, kepala sekolah Yao Guang Purelen, memimpin sekelompok master untuk bergegas. Sekilas, mereka melihat bahwa sekte setan api surgawi yang bercokol di sini telah musnah. Pada saat yang sama, Su Yi dan yang lainnya datang untuk membunuh benteng kedua sekte semua jiwa. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.